bersama malaikat di surga. Ini lagu memang lama sudah. Pasti kita ada yang tahu lagu ini. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita persiapkan hati, pikiran kita, tenangkan pikiran kita. Masalah di luar ataupun masalah yang ingin menghalang kita untuk dekat pada Tuhan, kita jauhkan dia daripada pikiran kita. Kita tumpukan dalam ibadah kita pada pagi ini. Yang lemas-lemas, mungkin penat, mungkin dari ada yang penat jalan pergi keluarga, ada yang penat dari Belanda. Mungkin bagi mereka gitu. Siapa yang ada? Hidup ini hidup
Oke, Tuhan. Siapa mau berdiri boleh berdiri, siapa mau duduk boleh duduk. Nah. Mari kita bersama-sama angkat kita. Persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan kita pada pagi ini. Biarlah pikiran kita tenang, hati kita, biar kita dapat menghayati, menghadapi firman Tuhan. Menatap jalan hidupku ini dengan selalu bersyukur padamu Tuhan.
nyatakan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin banyak kesabaran yang kami hadapi dalam kehidupan kami, walaupun banyak tantangan yang kami lalui dalam kehidupan kami, tapi kami sangat mengucap syukur karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, selalu menyertai kami, selalu memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami sekali lagi di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Khusus dalam kami mendengar sabda firman pada pagi ini, Tuhan, Engkau singkapkan setiap hati pribadi kami, agar kehadiran kami Tuhan bukan sesuatu kesejahteraan bagi kami, tapi satu keberhasilan untuk kami terus maju di hadapan Tuhan, untuk kami menjadi saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pimpinanmu kami hargai dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengar sabda firman. Berkati kami satu persatu Tuhan, agar apa yang kami dengar pada pagi ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami terus mengandalkan Tuhan dalam pribadi kami masing-masing. Saat ini Tuhan, segala kuasa pasti gelap, roh-roh jahat yang coba menghalang kami untuk mendengar sabda firman-Mu pada pagi ini, kami bersatu hati di dalam nama Yesus menjauhkan kekuatan kami. Kami bebaskan roh kami Tuhan, bebaskan hati kami Tuhan, bebaskan pemikiran kami Tuhan, agar kami tertumpu pada pelajaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom. Kesaksian saya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu sentiasa untuk ada kita. Walaupun bilang lagu itu banyak banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, tetapi masalah itu tinggal dalam dunia ini. Tapi hidup kita akan berhasil apabila kita berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya ingin membawa kita di dalam firman Tuhan kita pada pagi ini, di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, yaitu Yesus diutus untuk bangsa Israel. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 13 ayat yang ke-33, kita akan disebut berbahagia. Siapa yang berbahagia itu? Adalah orang yang mencari jalan Yesus dalam kehidupannya. Dan di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-10, dia berkata, kita lihat lagi di dalam Yesaya di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-10. Dia berkata, oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kamu mengerti apa maksud firman Tuhan ini? Oleh perjalanan hidupmu, dia bilang ini, oleh perjalananmu yang jauh. Maksudnya itu oleh perjalanan hidupmu, kita akan merasa letih. Kan? Perjalanan hidup kita ini, kita akan menjadi letih. Kenapa kita menjadi letih? Seperti kita bekerja. Kan? Kalau kita bekerja, kalau kita punya kebun yang jauh, apa akan kita rasa? Apa kita rasa? Benar kan? Benar. Apalagi kalau mungkin kita punya kebun itu tinggi, tanahnya, pasti kita akan rasa letih. Tetapi apa yang dikatakan di sini tentang kehidupan rohani kita, menjalani hidup kita ini sangat meletihkan kita. Tetapi dia berkata,
tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Setiap liku-liku kehidupan kita ini memang mendetikkan kita, tetapi kita tidak pernah berkata, oh tidak ada harapan sudah ini. Tapi dia berkata, engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kan? Kalau kamu pergi kebun sawit atau kamu pergi ladang, apa yang kamu pikir? Kamu pikir letihnya kah atau kamu pikir keberhasilannya? Hah? Hasilnya kan? Jadi orang Kristen sangat memenangkan kita, kan? Buat baik. Karena kita susah untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Walaupun ada cabaran di dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap kuat. Karena kita adalah orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita masih ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia berkata, Yesus adalah jalan. Dia berkata, kalau Yesus adalah jalan di dalam kehidupan kita, kita akan merasa bahagia. Dan kita akan menjadi orang yang tetap kuat. Kan? Kalau jalannya sudah kena tutup, tapi Tuhan memberi kita jalan di dalam kehidupan rohani kita. Jangan tutup jalan rohani kita ya. Percaya, Tuhan itu tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan dalam hal yang kedua, kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10, kita lihat. Saya mau kita membawa firman Tuhan, banyak-banyak ayat firman Tuhan supaya kita paham tentang apa yang saya sampaikan. Mungkin kamu tidak paham apa lagi cakapnya ini, tapi kamu boleh paham melalui teks firman Tuhan ini. Mazmur 25 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya Tuhan akan memberikannya kepada kita. Bukan kita bilang, "Hai Tuhan, kurang sudah duit saya ini." Tuhan, tidak kalah, saya tambah-tambah saja. Kan? Tuhan tidak berkata seperti itu. Tetapi apa yang dia katakan? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Di dalam Matius 6 ayat 33. Dan dia berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, apa yang dikatakan di situ? Apabila kita ikut jalan dan kebenaran Tuhan, kita adalah orang-orang yang merdeka itu. Kita adalah orang-orang yang merdeka itu. Kita sekarang berperang dengan kehidupan kita sekarang. Tapi apabila kita mencari Tuhan dalam kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang merdeka itu. Kita adalah orang-orang yang menang itu. Karena kita tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam hal yang ketiga, yaitu keselamatan yang kekal. Dalam Yohanes tadi dia kata keselamatan yang kekal. Saya melihat dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kita lihat ini sama-sama, lalu kita baca sama-sama juga. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ini adalah kayak ayat
ayat kunci oleh orang yang bersaksi ini. Dia berkata bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam sisi apapun. Dan dia berkata juga hanya di dalam Dia. Dia itu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Karena dia berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita apa? Diselamatkan. Jadi inilah ayat kunci bagi orang yang meninggalkan agamanya dan dia masuk jalan keselamatan, jalan kebenaran dan hidup. Karena Dia saja yang memberi kita keselamatan itu. Karena Dia juga yang memberi kita jalan. Dia juga yang Tuhan kita yang benar. Dia juga yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, Injil adalah petunjuk jalan bagi kita semua. Oleh sebab itu, apapun cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tetapi Tuhan akan selalu memberi petunjuk kepada kita untuk kita terus maju dan terus maju karena Yesus baik bagi kita semua. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa.
Gambar.